Mau jalan yang lurus, ada yang benci. Mau jalan yang bengkok, ada yang benci juga. Daripada rugi dua kali, rugi yang pertama sama-sama ada yang benci, rugi yang kedua, sudahlah jalannya bengkok, masih gak disenengin. Maka lebih baik ngambil yang ruginya satu. Apa? Tetap di jalan yang benar, tetap menjadi anak yang rajin, taat, meskipun ada sebagian yang tidak paham. Kata dolal, dolalun, di dalam Al-Quran itu ada 3 makna. Yang pertama makna fana, yang kedua makna al-hayam atau siddatul hirah, dan yang ketiga makna al-insiraf anil haqqi, makna tersesat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pagi hari ini kita memasuki pembahasan ayat baru Ali Imran 69. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Waddat ta'ifatun. Waddat menginginkan, berkehendak. Ta'ifatun siapa satu golongan min ahlil kitabi dari para ahli kitab, menghendak atau menginginkan apa? Lau yudilluna, lau yudillu, agar yudilluna menyesatkan siapa sebagian ahli kitab, kum pada kalian, wama dan tidaklah yudilluna menyesatkan siapa mereka, illa kecuali anfusahum pada diri mereka sendiri, wama dan tidaklah yash'uruna menyadari atau merasa siapa mereka. Kenapa mereka ingin menyesatkan umat Islam? Kenapa mereka ingin menyimpangkan umat Islam dari jalan atau agamanya yang lurus, yang murni? Tidak seperti agama mereka yang sudah terpalsukan, yang sudah dirubah. Kenapa? Ini li'anna ghairul multazimi. Karena orang yang tidak peduli, orang yang acuh cuek, idza ro'a, ketika ro'a melihat siapa ghairul multazim, man kepada orang, yaltazimu yang peduli atau serius siapa man, bidinihi dengan urusan agamanya. Orang yang cuek atau tidak peduli dengan urusan agama, kemudian dia melihat orang yang rajin, orang yang taat dalam agamanya, sedikit banyak di dalam hatinya itu pasti
merasa jengah. Dan hakikatnya dia itu di sini dikatakan yahtakiru nafsahu. Yahtakiru menghina atau ngenyek siapa ghairul multazim nafsahu pada dirinya. Tuh lihat tuh orang bisa rajin, derasnya kok mempeng sekali. Dalam hati yang terdalam, orang yang nakal, orang yang tidak disiplin itu sebenarnya ada domir, ada hati kecil yang menyalahkan dirinya. Kenapa kok kamu nggak seperti itu? Teman kamu itu rajin, teman kamu itu tanpa disuruh dia bisa berdisiplin. Nggak harus junggu dioprak. Yaitu baina ghairil multazim wa multazim. Nah, sama juga dengan begitu di dalam agama. Mereka tahu ajaran umat Islam itu ajarannya murni, tidak disimpangkan. Lantas mereka, kalau boleh dikatakan, ada iri. Wayahsudu dan dengki siapa ghairul multazim, hu pada al-multazim, ala hadihin nikmati, atas kenikmatan ini. Orang yang bisa taat, orang yang rajin ibadah, bisa dia rajin ibadah, itu merupakan nikmat. Orang yang males-malesan ibadah, sejatinya dia tidak mendapatkan kenikmatan ini. Maka diiriinlah. Kalau kalian umpamanya tidak disenengin sama temennya, karena kalian rajin, diajak temennya sini, oh, jangan terlalu rajin ah. Udah jangan ditemenin itu, terlalu rajin. Orang itu terlalu itu sedikit-sedikit, deras sedikit-sedikit, tepat waktu ke masjid. Udah gak usah ditemenin, kita bikin geng yang nakal-nakal saja. Kenapa mereka bikin geng? Sejatinya mereka ingin mengajak teman-temannya itu untuk sama-sama dalam kesusahan ini, supaya menanggung kesusahan bersama. Makanya bikinlah model seperti geng-gengan. Kalau orang yang mandiri, orang yang punya prinsip, silakan saja. Saya pokoknya kesini maunya mondok, belajar, deres. Terserah mau ditemenin iya, nggak ditemenin iya. Jangan justru terbawa. Wih, saya kok nggak disenengin sama teman-teman saya. Apa yang saya salah? Oh, teman-teman saya itu ternyata nggak senang ke saya, karena setiap kali mereka mengajak saya untuk nakal, saya nggak mau. Lihat saja mereka kelompoknya yang nakal-nakal, yang suka sembunyi-sembunyi. Itu contohnya seperti itu. Jadi maklum, antara orang yang mendapatkan nikmat ketaatan dengan yang tidak mendapatkan nikmat, pasti diiriin. Kullu dhi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu pasti didengki. Di mana dan kapanpun. Bahkan dalam profesi apapun, namanya pendengki itu pasti ada, nak. Pasti ada. Namanya kehidupan di dunia, orang yang tidak senang karena kita baik, itu tidak kalah lebih banyaknya daripada yang senang karena kita tidak baik. Mau baik, pasti ada yang nyalahin, yang tidak senang. Mau tidak baik, ada yang nyalahin dan yang tidak senang. Nah, sama-sama posisinya. Mau jalan yang lurus, ada yang benci. Mau jalan yang bengkok, ada yang benci juga. Daripada rugi dua kali, rugi yang pertama sama-sama ada yang benci, rugi yang kedua, sudahlah jalannya bengkok, masih gak disenengin. Maka lebih baik ngambil yang ruginya satu. Apa? Tetap di jalan yang benar, tetap menjadi anak yang rajin, taat, meskipun ada sebagian yang tidak paham. Itu di mana saja. Setelah ini kalian akan melanjutkan pendidikan di kampus, jangan ditanya. Setelah itu kalian akan melanjutkan pendidikan di rumah tangga, apalagi ketemu tetangga-tetangga. Gak ada tetangga, tinggal saudara-saudara saja. Banyak kisahnya. Nabi Yusuf sebagai adik terkecil didengkiin sama saudara-saudaranya. Itu
putra-putranya Nabi Yakub, seorang Nabiullah. Ada saja anak-anaknya yang berdengki, bahkan lebih banyak yang tidak baik daripada yang genoboboten. Pegang ini, catat. Di mana saja pasti akan menjumpai orang yang tidak senang. Sepintar apapun kalian, sebaik apapun kalian, sesabar apapun kalian, namanya pembenci pasti genoboboten. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang tidak peduli, orang yang goir muti itulah, yahtakiru, menghina siapa goirul multazim, nafsahu, pada dirinya sendiri. Wa yahsudu, dan dengki siapa goirul multazim, hu, pada al multazim, orang yang peduli, orang yang taat gitu, ala hadhin nikmah, atas nikmat ini, nikmat ketaatan, nikmat kepedulian, dan nikmat jalan yang benar. Wa yuhawilu, dan berusaha siapa ghairul multazim, berusaha apa? Ayyakhudal multazim, ayyakhudal multazimah, pada untuk membawa siapa ghairul multazim, al multazimah, pada orang yang taat, pada orang yang benar gitu, ila janibil inhirafi, membawanya ke sisi penyimpangan. Maksudnya supaya dia juga tidak ada di jalan yang benar, supaya dia juga ngikutin jalannya, sama-sama tidak benernya. Orang yang biasa nakal, kalau dia sendiri, rasa khawatir nakalnya itu tentu berbeda dengan ketika dia nakal dan punya geng lebih dari 10 orang sama-sama genoboboten. Nakal sendirian itu lebih khawatir dibandingkan dengan nakal tapi sudah teman-temannya nakal. Nah itu pasti, itu sudah hukum alam, akan nyari. Tapi kalau nggak nemu-nemu, maka pelan-pelan orang yang nakal ini pun akan mengikuti lingkungannya. Jadi dia terpaksa juga hanya baik. Tapi kalau si nakal ini berhasil menggait teman-temannya yang taat ikut-ikutan nakal, akan semakin brutal ini. Karena semakin menganggap bahwa kenakalannya itu adalah satu kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di satu kamar, umpamanya isinya 25 atau 30 orang. Kalau cuma satu orang yang kata-kata yang keluar itu jorok terus, lama-kelamaan dia itu akan merasa minder dan malu juga. Kok teman-teman saya nggak ada yang berkata-kata kotor. Tapi kalau di kamar itu teman-temannya terpengaruh dengan kebiasaan dia berujar kata-kata kotor, teman-temannya ada yang ngikutin, dia akan merasa bangga dan merasa bahwa yang benar untuk di kamar ini adalah mengungkapkan kalimat-kalimat yang kotor. Itu terjadi di mana saja. Satu musola ini umpamanya, ketika Fami, ketika deres, semuanya serius, kemudian ada satu yang ketiduran, kemudian tahu dia sendiri yang tidur, pasti akan malu. Tapi kalau sudah yang tidur ketika Fami satu musola, maka dianggap itu yang benar. Genoboboten. Nah itu nah. Ada sekelompok dari santri Al-Munawariyah yang biasa dengan kenakalannya ingin menggoda teman-temannya yang taat untuk sama-sama nakal. Tapi ternyata temannya nggak mau tergoda dengan kenakalannya. Dia merasa, aduh, jahat. Pas. Akhirnya dia ngajak teman-teman yang lain untuk mendengki teman yang nggak mau diajak nakal.
Ini adalah satu pemaknaan dari firman Allah yang setiap saat kita baca. Waddat ta'ifatum min ahlil ketika ada teman kalian yang kabur yuk, nggak usah sekolah, kabur yuk di kamar mandi, sembunyi di sini-sini. Kalian langsung keluarkan dalil ini. Waddat ta'ifatum min ahlil hun. Bahkan wa yarawna fi anfusihim sa'adatan ghamiratan hina yahzauna minhum. Bahkan wa yarawna, melihat siapa mereka, ghairul multazim, fi anfusihim, dalam diri-diri mereka, sa'adatan, pada kebahagiaan, ghamiratan, yang menutup hati, hina yahzauna, ketika yahzauna, mengejek atau mentertawakan siapa ghairul multazimin minhum, dari diri mereka. Jadi kalau sudah ada temannya itu mengikuti jalannya, dia tahu kalau dia itu melanggar, kemudian ada temannya yang ikut, itu seperti ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan yang justru kebahagiaan itu semakin menutup mata hatinya. Dia akan melihat bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu kebenaran. Ketika Fahmi tidur, lihat sampingnya tidur juga, lihat sampingnya tidur juga, lihat depannya tidur juga, lihat belakangnya tidur juga. Wah, ini dia yang benar, terusin tidur. Tapi kalau umpamanya dia sendirian tidur, lihat sampingnya serius baca, lihat sampingnya serius, lihat depannya apalagi, lihat yang di belakang apalagi. Nah itu. Bal wa yarawna fi anfusihim sa'adatan ghamiratan hina yahzauna minhum. Wa ya'ti dolal bima'anin kasiratin. Jadi kata dolal itu, dolalun, itu artinya macam-macam. Awaluha, adapun arti pertama dari kata dolal, bimakna alfana fisyai. Dolal yang pertama itu maknanya alfana fisyai, tidak ada atau fana. Fana itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Lihat, ini ada minuman, kemudian ada gula batu. Gula batu bentuknya tahu? Nah, gula batu ditaruh di sini. Terus dia, jadi dari yang ada tebel terus difanain, lenyap. Nah itu. Tiada. Di sini maksudnya awwaluha bi ma'nal fana fi syai'. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, a idza dhalalna, apakah jika dolalna lenyap, siapa kami, fil ardi, di dalam bumi, a inna lafi khalqin jadid. A inna, maksudnya hal nahnu lafi khalqin jadid, sungguh akan ada dalam bentukan yang baru. Ini bagi, kalau kita sudah mati, kemudian kita dikubur di muka bumi ini, kita lenyap, kita sudah menjadi debu, kita sudah menjadi tanah lagi. Apakah nanti kita akan dibangkitkan dengan bentuk yang baru lagi? Ini maksudnya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Jadi jangan dimanen dolalna itu. Dan mereka berkata, apakah jika kami tersesat di dalam bumi, tersesat kok di dalam bumi, maksudnya di sini lenyap, fana di dalam bumi, sudah menyatu dengan tanah, sudah dikubur, sudah dibakar, ketika orang yang tenggelam sudah jadi
ya sudah habis, sudah lenyap di muka bumi ini. Apakah nanti kami akan dibangkitkan lagi dengan bentuk yang baru? Gitu. Ini makna dolal yang pertama, yakni fana. Wahuna maknahu, dan di sini maknahu, artinya kata dolal di sini annahum waddu law yufnunakum fil kufri fanaan. Jika dia maknain dolal itu sebagai fana, maka di atas itu law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashkurun. Kata yudilluna di sini, kalau dolalnya di sini bermakna fana, annahum, bahwasanya mereka itu taifah waddu, menginginkan siapa taifah, law yufnunakum, agar supaya yufnuna, melenyapkan siapa mereka taifah, kum, pada kalian, melenyapkan fil kufri, dalam kekufuran, fanaan, dengan sebenar-benarnya ketiadaan. Artinya sama, mereka itu sebagian ahli kitab tidak mau umat Islam itu berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Mereka ingin agar umat Islam juga lenyap dalam kekufuran mereka, dalam penyimpangan agama mereka. Gitu maksudnya. Itu makna dolal kalau diartiin sebagai fana. Lau yudillunakum wa ma yudilluna, dan seterusnya. Wa ya'ti bimakna al-hayam au syiddatil hirah. Dan yang kedua, dolal itu juga bermakna al-hayam. Hayam itu maksudnya junun min syiddatil hub, gila karena asmara, tergila-gila dalam cinta, cinta sampai tergila-gila. Ya, inilah model-model seperti Laila Majnun. Nah, itu kan sudah tidak ingat dirinya karena cinta. Au syiddatil hirah, atau maknanya juga itu syiddatil hirah, kebingungan yang teramat sangat. Orang yang kalau sudah cinta itu sudah betul-betul bingung. Mau lihat, mau minum kopi, kelihatan dia. Mau tidur, ingat dia. Mau deres, ingat dia. Mau mandi, ingat dia. Tiada tempat selain ada dia, dan tiada waktu selain selalu dipenuhi wajah-wajahnya. Syiddatil hirah. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajada, dan mendapati siapa Allah kepada kamu, dhallan, mendapati sebagai orang yang dolan itu jangan dimaknai tersesat ya di dalam Islam. Nabi Muhammad bukan tersesat, tapi di sini maksudnya dolan muhibbun syadid fil hubbi asyadid. Jadi dari dalam kecintaan yang teramat sangat. Fahada, kemudian Allah memberikan jalan atau hidayah. Ada juga firman Allah, wa qauluhu ta'ala, inna abana lafi dhalalim mubin. Ini adalah ucapan putra-putranya Nabi Yakub mensifati atau mengatakan tentang bapaknya, yakni Nabi Yakub. Inna abana, sesungguhnya bapak kami, lafi, sungguh berada di dalam dhalalim mubin. Apa artinya itu dhalalim mubin? Kecintaan yang teramat sangat kepada Yusuf. Nabi Yakub sangat-sangat mencintai Yusuf. Saking cintanya sampai membuat saudara-saudaranya yang lain iri dan cemburu. Bahkan berencana ingin melenyapkan Nabi Yusuf yang masih kecil. Sampai izinlah mereka ke bapaknya, Pak, Yusuf mau saya ajak jalan-jalan ke hutan, Pak, biar kita bisa bersenang-senang. Bapaknya ragu, Nabi Yakub.
Lu jangan, nanti diterkam harimau. Masa ada kami saudara-saudaranya? Pasti kami nggak akan tinggal diem lah, Pak. Dan ternyata setelah diizinin bawa Nabi Yusuf, saudara-saudaranya menjalankan niat jeleknya. Akhirnya Nabi Yusuf dilempar ke sumur dan bajunya sebelumnya diambil dulu. Kemudian dinyarikan lumuran darah. Konon katanya yang dipakai darahnya kambing atau darahnya sapi. Lantas bilang, Pak, ternyata benar kata Bapak. Apa nak? Ini Yusuf diterkam harimau. Setelah itu kemudian Nabi Yakub, karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf, mendengar kabar seperti itu, ya asafa ala Yusuf, kan sampai konon itu dalam riwayat Nabi Yusuf sudah gak bisa melihat lagi. Saking cintanya ke Nabi Yusuf, mendengar anaknya diterkam harimau mati, maka kalau bahasa antara kekasih, sudah tiada daya lagi untuk hidup. Nah, maka untuk dolal juga di sini, inna abana lafi dolalim mubin. Sesungguhnya bapak kita ini sungguh dalam kecintaan yang luar biasa sih sama Yusuf ini. Kecintaan yang betul-betul, ya cinta-cinta banget. Dolalun. Ini makna dolal. Apa yang pertama dolal maknanya fana. Yang kedua dolal maknanya al-hiyam atau hubbun syadidun. Hiyam atau hubbun syadidun. Wahuna maknahu, dan untuk pemanaan dolal dengan makna al-hayam dan syiddatul hiro ini, annahum, bahwasanya mereka ta'ifatun min ahlil kitab, waddu, menghendaki siapa mereka, antakunu, agar supaya menjadi siapa kalian, fihi rotin, dalam kebingungan yang teramat sangat, anil haqi, dari kebenaran. Jadi dibikin bingung, umat Islam dibikin bingung, mana yang benar ya? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa mereka? Terus dipropaganda supaya bingung umat Islam waktu itu. Ini maksudnya, lau yudillunakum au ta'ti bima'nal insiraf, atau ada apa makna lafadz dolal itu, bimaknal insiraf, dengan artian atau dengan pengertian al-insiraf itu berpaling atau tersesat, anil haqi, dari kebenaran. Jadi yang selanjutnya makna dolal itu tersesat, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Jadi di Al-Quran itu untuk kata dolal minimal ada 3 makna. Kata dolal, dolalun, di dalam Al-Quran itu ada 3 makna. Yang pertama makna fana, yang kedua makna al-hayam atau syiddatul hirah, dan yang ketiga makna al-insiraf, anil haqqi, makna tersesat itu sendiri. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, fa innallaha la yahdi may yudil. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberikan hidayah siapa Allah, man, kepada orang, yudillu, yang menyesatkan siapa Allah. Jadi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada yang memang disesatkan. Wahuna, dan dengan pengertian dolal itu tersesat, maknahu, maknanya ini di sini, waddu lau yasrifunakum anil haqqi. Ta'ifah min ahlil kitab itu menghendaki lau yasrifunakum, pada agar supaya menyesatkan siapa mereka, kum, pada kalian, anil haqqi, dari kebenaran. Lantas bagaimana Allah memberikan sanggahan kepada mereka para ahlul kitab yang sudah tahu kebenaran tapi malah menyimpangkan? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini
pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kisah-kisah bagaimana seorang pastor, seorang rahibnya Yahudi itu, dia bisa tercuri hatinya sampai masuk Islam. Tokoh atau kiainya Yahudi masuk Islam karena kepincut, karena betul-betul menyaksikan tanda-tanda kenabian pada Rasulullah. Akan kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.